Tahu nggak teori keunggulan komparatif itu apa? Sama, nggak tahu nih. Bentar, simak penjelasannya yuk. Definisi keunggulan komparatif. Keunggulan komparatif adalah keunggulan yang muncul karena menghasilkan barang dan jasa dengan biaya peluang yang lebih rendah. Konsep ini penting dalam menjelaskan perdagangan internasional dan spesialisasi dalam produksi. Itu menjawab pertanyaan mengapa negara berdagang satu sama lain, bahkan ketika mereka tidak memiliki keunggulan absolut. Sebuah negara harus fokus pada produk yang memiliki keunggulan komparatif dan membeli produk lainnya dari negara lain. Selanjutnya, teori keunggulan komparatif. Teori keunggulan komparatif ini dapat dilihat dari dua sisi. Sisi pertama dari keunggulan komparatif biaya atau efisiensi tenaga kerja. Keunggulan ini didasarkan pada nilai tenaga kerja atau teori labor value. Nilai atau harga suatu produk ditentukan oleh jumlah waktu atau jam kerja yang diperlukan untuk memproduksinya. Manfaat perdagangan internasional diperoleh jika negara melakukan spesialisasi produksi. Dengan mengekspor barang, di mana negara dapat berproduksi relatif lebih efisien, serta mengimpor barang di mana negara berproduksi relatif kurang efisien. Sisi kedua, keunggulan komparatif produksi atau produktivitas tenaga kerja. Pertama, ditinjau teori keunggulan mutlak. Indonesia unggul mutlak karena labor productivity-nya lebih besar dari Cina, hingga tentu tak ada perdagangan. Kedua, menurut Ricardo, tetap dapat terjadi perdagangan yang menguntungkan dua negara melalui spesialisasi jika negara-negara tersebut memiliki labor productivity. Beberapa asumsi penting dalam teori keunggulan komparatif Ricardo adalah: yang pertama, produksi hanya melibatkan dua jenis barang dan dua negara. Yang kedua, tidak ada biaya transportasi, yang mana dapat mengeliminasi efek dari biaya peluang dan mempengaruhi harga jual. Yang ketiga, pasar beroperasi pada persaingan sempurna di kedua negara. Yang keempat, faktor produksi hanya terdiri dari tenaga kerja. Dan yang kelima, tenaga kerja adalah mobile di pasar domestik, tapi immobile antar negara. Contoh keunggulan komparatif. Keunggulan komparatif adalah prinsip utama dalam perdagangan internasional. Itu menjelaskan mengapa perdagangan bebas akan bermanfaat bagi negara yang terlibat. Katakanlah dua negara, Indonesia dan Malaysia, menggunakan tenaga kerja sebagai input untuk menghasilkan dua barang, yaitu kain dan sepatu. Kita asumsikan upah di kedua negara adalah sama dan jumlah produksi kain dan sepatu per jam untuk masing-masing adalah sebagai berikut. Terdapat tabel kain dan sepatu. Dari Indonesia kain 100 dan dari Malaysia 90, sedangkan sepatu dari Indonesia 120 dan Malaysia 80. Dari data tersebut, Indonesia memiliki keunggulan absolut atas kain dan sepatu karena dapat menghasilkan unit kain dan sepatu yang lebih banyak dibandingkan dengan Malaysia. Per jam, Indonesia dapat menghasilkan 100 kain dan 120 sepatu. Sedangkan untuk jumlah waktu yang sama, Malaysia hanya dapat memproduksi 90 kain dan 80 sepatu. Jika kita menggunakan keunggulan komparatif, kedua negara seharusnya berdagang. Di bawah teori ini, perdagangan keduanya saling menguntungkan jika masing-masing fokus pada produk yang memiliki biaya peluang terendah. Menurut teori keunggulan komparatif, perdagangan antara Indonesia dan Malaysia seharusnya terjadi dan menguntungkan. Secara komparatif, Indonesia memiliki keunggulan dalam produksi sepatu, sedangkan Malaysia memiliki keunggulan dalam produksi kain. Jadi Indonesia seharusnya membeli kain dari Malaysia dan sebaliknya. Malaysia seharusnya membeli sepatu dari Indonesia dalam satu orang. Kelemahan teori keunggulan komparatif. Teori ini menjelaskan bahwa ini terjadi karena adanya perbedaan fungsi faktor produksi, yaitu tenaga kerja. Perbedaan fungsi ini menimbulkan terjadinya perbedaan produktivitas, production comparative advantage,
ataupun perbedaan efisiensi. Cost comparative advantage, akibatnya terjadilah perbedaan harga barang yang sejenis di antara dua negara. Jika faktor produksi atau tenaga kerja sama dan produktivitas dan efisiensi di dua negara sama, maka tentu tidak akan terjadi perdagangan internasional, karena harga barang sejenis akan menjadi sama di dua negara. Pada kenyataannya, walaupun fungsi faktor produksi atau produktivitas dan efisiensi sama di antara dua negara, ternyata harga barang yang sejenis dapat berbeda, sehingga dapat terjadi perdagangan internasional. Dalam hal ini, Ricardo tak dapat menjelaskan mengapa terjadi perbedaan harga untuk barang yang sejenis, walaupun faktor produksi atau produktivitas dan efisiensinya sama di dua negara. Kritik terhadap keunggulan komparatif. Kritik tentang beberapa asumsi dalam model Ricardian. Pertama, produksi dan perdagangan tidak hanya melibatkan dua barang dan dua negara. Asumsi dua barang dalam konsep Ricardo jauh dari kenyataan karena ekspor-impor melibatkan banyak negara dan barang. Kedua, perdagangan antar negara melibatkan biaya transportasi, sehingga mengasumsikannya adalah mustahil. Biaya transportasi mempengaruhi harga jual dan mungkin menghilangkan keunggulan dari perbedaan biaya peluang. Ketiga, tenaga kerja bukanlah satu-satunya faktor produksi. Modal, sumber daya alam, dan kewirausahaan berperan penting dalam produksi. Modal seperti mesin misalnya, memungkinkan produksi lebih cepat daripada menggunakan tangan. Keempat, tenaga kerja tidak selalu mobile. Pekerja membutuhkan waktu untuk menemukan pekerjaan baru ketika beralih ke industri yang berbeda. Selain itu, di era globalisasi sekarang ini, mereka juga dapat dengan mudah berpindah antar negara demi mengejar kesempatan yang lebih baik. Kelima, model mengecualikan efek teknologi. Kemajuan teknologi mempengaruhi perbedaan produktivitas tenaga kerja. Itu juga mempengaruhi perbedaan kualitas barang modal di sebuah negara yang mana tidak diperhitungkan dalam model.